Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back again and again with me Tiffany Amalia. So now I want to talk about teori psikologi Bandura. Teori psikologi Bandura ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura sendiri merupakan seorang psikolog asal Kanada yang terkenal akan teorinya, yaitu teori pembelajaran sosial atau teori belajar sosial. Dalam teori ini, Bandura menjelaskan bahwa perilaku yang muncul pada setiap individu itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Nah, konsep dasar dari teori psikologi Bandura ini adalah konsep yang menyatakan bahwa manusia itu belajar dari pengamatan maupun peniruan. Hal itu berbeda dengan teori pembelajaran klasik maupun operan yang lebih menekankan pada penguatan dan hukuman yang menjadi faktor utama pada proses belajar atau pembelajaran. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan dasar dari teori psikologi Bandura yang menjelaskan bahwa lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku seseorang. Jadi ketika perilaku itu muncul, biasanya dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sekitar maupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian, perbedaan antara teori pembelajaran sosial dengan teori pembelajaran klasik dan operan adalah pada fokusnya, karena teori pembelajaran klasik dan operan ini lebih menekankan pada penguatan dan hukuman, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sedangkan teori pembelajaran sosial itu lebih menekankan pada pengaruh lingkungan dan pengamatan terhadap orang lain. Proses belajar meniru. Proses belajar meniru merupakan salah satu konsep penting dalam teori psikologi Bandura. Proses ini terjadi ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, kemudian menirunya. Faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar meniru adalah kecocokan antara model dan pengamat, kemudian status dan prestise model, serta hasil dari peniruan tersebut. Proses ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan juga perhatian. Selanjutnya adalah peran pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat penting dalam teori psikologi Bandura, karena lingkungan dapat memengaruhi perilaku seseorang melalui pengaruh orang-orang di sekitarnya, norma-norma sosial, dan juga pengalaman masa lalunya. Pengaruh lingkungan dapat dikontrol untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan melalui teknik-teknik seperti modeling, desensitisasi, sistematis, dan penguatan positif. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan. Dan yang terakhir adalah self-efficacy. Konsep efikasi diri ini merupakan salah satu konsep penting dalam teori psikologi Bandura, karena self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan atau mengatasi suatu masalah. Efikasi diri dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena keyakinan yang tinggi dan kemampuan diri dapat meningkatkan motivasi dan usaha dalam mencapai tujuan. Selain itu juga dapat ditingkatkan melalui pengalaman sukses, pengamatan terhadap orang lain yang berhasil, serta persuasi verbal dan pengaruh lingkungan. Penerapan teori psikologi Bandura ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan juga bisnis. Contoh penerapan teori ini adalah dengan menggunakan modeling untuk mengajarkan keterampilan baru pada siswa atau karyawan, serta menggunakan penguatan positif untuk meningkatkan kinerja dan motivasi. Dalam bidang kesehatan, teori psikologi Bandura dapat digunakan untuk membantu seseorang mengubah perilaku tidak sehat seperti merokok atau makan tidak sehat. Teknik-teknik seperti desensitisasi sistematis dan pengarahan diri juga dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan dan juga fobia.